Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan juga saya ingin Ustaz untuk menambahkan sedikit tentang cerita tentang Baitul Maqdis. Rasanya tahun lalu juga sempat ya Ustaz berbicara tentang masalah ini. Ustaz Rafiqi dan Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga dengan masing-masing. Alhamdulillah saya baru kemarin itu tes lagi negatif ya, alhamdulillah baru antigen tapi ya. Di sekitar hari Rabu yang pekan lalu itu saya gejala gitu ya. Tapi alhamdulillah gejalanya ringan. Bersama dengan keluarga nih, istri dan juga anak 3 nih sekarang. yang yang satu sudah negatif juga bersama dengan saya. Mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesembuhan yang sakit dan yang dalam keadaan punya masalah ataupun problem, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelesaikan masalahnya. Baik, pada malam ini kita akan dengarkan kajian dari Ustaz Muhammad Rafiqi. Padahal Ustaz, waktu dan tepat, dipersilakan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Dr. Taufikur Rahman dan seluruh peserta kabar ya, pada malam hari ini. Alhamdulillah kita dikumpulkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga di masa pandemi yang ada peningkatan khususnya untuk varian Omikron ini ya, kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalankan seluruh tugas-tugas kita. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk melanjutkan kajian kabar yang merupakan acara yang baik ini ya, dan kita akan mengkaji tentang persoalan Isra Mi'raj yang diperingati oleh setiap kaum muslimin ya di setiap datangnya bulan Rajab atau akhir bulan Rajab ya, 27 Rajab. Nah, memang Isra Mi'raj ini satu peristiwa yang pantas ya dan layak untuk dikenang ya, karena mengandung makna-makna yang sangat penting sekali bagi kita semuanya, khususnya karena Isra Mi'raj itu membawa pesan perjuangan dan kemenangan serta harapan ya. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti yang kita alami sekarang ini pun ya, Isra Mi'raj itu memiliki kemiripan situasi dan pesan gitu ya. Karena apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW saat terjadinya Isra Mi'raj itu mirip dengan saat ini ya, yaitu kondisi yang sangat sulit gitu ya, kemana-mana nggak bisa ya, serba. Kalau dulu Rasulullah itu mengalami pemboikotan ya, sekarang mengalami lockdown gitu ya. Kalau dulu Rasulullah nggak bisa ngapa-ngapain karena dikepung oleh musuh ya. Kalau sekarang kita nggak bisa ngapa-ngapain karena dikepung oleh Omikron gitu ya. Nah, tetapi dalam situasi yang serba terbatas, serba sulit ini, justru di situ Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya ingin menyimpan potensi-potensi, ingin menyimpan satu kesempatan-kesempatan besar ya, yang harus mampu untuk dibaca dengan kecerdasan iman dan kecerdasan intelektualitas kita gitu. Peluang-peluang itu memang akan didapati ya manakala kita memiliki sebuah
nalar iman dan nalar intelektual secara bersamaan ya, sehingga kita merubah ya kondisi sulit itu menjadi sebuah kesuksesan, kondisi berat menjadi sebuah kemenangan. Nah, saya sebelumnya ingin meminta izin ya untuk menyampaikan presentasi. Ya, Betul Ustaz, misalkan. jazakumullah. Ya, ini kalau laptop saya kalau masuk ke presentasi ini agak sedikit berat, sedikit gitu ya, sedikit berat. Jadi ada diam-diam sedikitnya gitu kalau pakai Zoom ini memang selalu. Mohon maaf. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan peristiwa yang sangat penting dan mengandung mukjizat yang sangat luar biasa ya dalam sejarah Islam, di mana mukjizat itu jadi mukjizat ini harus kita lihat sebagai sebuah peristiwa ya keimanan ya, sebagai sebuah peristiwa keimanan. Kita memahaminya bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik kuasa alam semesta, sekaligus juga Allah memiliki hak serta kuasa untuk merubah hukum-hukum kesemestaan alam ya. Jadi kalau kita mengenal hukum-hukum sains dalam bidang fisika ya, dalam bidang kimia dan seterusnya gitu, maka seluruh hukum-hukum fisika tadi itu adalah hukum yang mengikat seluruh makhluknya. Dia tidak menjadi hukum yang mengikat kepada Tuhan pencipta makhluk itu sendiri. Nah, oleh karena itu Tuhan dalam hal ini dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa taala, itu memiliki hak untuk bisa merubah ya sistem serta aturan alam semesta ya yang kemudian berlaku dalam peristiwa yang kita sebut dengan mukjizat itu tadi. Maka mukjizat menurut aturan Islam, menurut sistem keyakinan Islam, dia tidak bersifat mustahil ya, dan bahkan dia tidak bersifat bertentangan dengan akal, tetapi dia dipastikan melampaui akal. Jadi kita membedakan ya antara kondisi berlawanan dengan akal ya dengan kondisi melampaui akal. Sesuatu yang berlawanan dengan akal itu tidak ada di dalam ajaran Islam. Islam tidak memiliki satupun poin ya di dalam ajarannya yang ditemukan bertentangan dengan akal. Tetapi Islam mengakui ada keterbatasan akal, sehingga akal itu tidak mampu menjangkau suatu fakta. Nah, salah satunya adalah mukjizat. Mukjizat ini adalah peristiwa yang tidak terjangkau oleh akal, atau dalam istilah Inggrisnya mungkin bisa disebut something beyond ya. Jadi dia adalah beyond reason. Beyond reason itu tak terjangkau atau melampaui akal. Nah, sebenarnya kondisi beyond the reason itu bukan hanya ada di dalam persoalan keimanan, ya, tapi juga dalam dunia sains pun masih terdapat sangat banyak hal-hal ya, sangat banyak fakta-fakta yang masih bersifat beyond the reason ya, dia tidak terpahami, belum bisa dijawab oleh akal. Bukan peristiwa yang berlawanan dengan akal itu sendiri ya, bukan sebuah fakta yang berlawanan dengan akal, namun hanya karena akal belum mampu memahaminya. Sebagai contoh, bagaimana tongkat manusia berubah menjadi ular, itu bukan hal yang mustahil ya, bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah ya. Hanya saja ya, akal manusia yang terbatas ini tidak mengetahui proses apa yang terjadi sehingga mampu merubah molekul-molekul si kayu yang menjadi tongkatnya Musa itu berubah menjadi molekul-molekul ular besar gitu ya. Itu saja yang tidak diketahui. Nah, sebagaimana juga ketika Musa
mengetuk, memukulkan tongkatnya ke samudra, ya, lalu kemudian laut itu terbelah. Nah, itu bukan hal yang mustahil ya. Namun kita hanya tidak tahu saja bagaimana ketukan tongkat itu dapat membuat si laut itu terbelah, dan laut terbelah itu bagaimana caranya, proses fisika apa yang berlangsung di sana yang memungkinkan si laut yang begitu luas dan dalam itu, ya, dengan air yang begitu banyak itu kemudian mengalami pembelahan dan terbuka jalan di depannya untuk bisa dilalui rombongan Musa dan pengikutnya. Nah, itu aja sebenarnya. Peristiwa Isra Mi'raj juga sama ya. Secara perjalanan waktu, kemudian juga secara kondisi fisik, ya, tidak memungkinkan Nabi Muhammad yang ada di kota Mekah melakukan perjalanan antar galaksi gitu ya, menembus alam semesta dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha hanya dalam waktu hitungan mungkin sekitar 1 jam saja ya. Belum lagi ada ada sholat 2 rakaat dulu di Masjidil Aqsa gitu ya. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa aja udah nggak mungkin ya ditempuh hanya dalam waktu hitungan jam ya. Apalagi ini bisa menembus galaksi, semesta, angkasa yang tak terhingga itu ya. Dan kembali lagi dalam kondisi fisik yang tidak berkurang suatu apapun, dalam hitungan waktu relatif dalam menembus kondisi relativitas waktu yang betul-betul nyata, itu hanya akal saja yang tidak tahu caranya, tidak mengerti bagaimana proses kimiawi, proses fisika yang terjadi di situ ya. Namun itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pencipta alam semesta, pencipta seluruh hukum-hukum alam ini tidak mampu untuk melakukannya. Nah, saudara-saudara sekalian, Isra Mi'raj ini memiliki makna yang sangat penting ya bagi kemenangan kita, dan mukjizat itu juga menjadi sebuah keimanan yang nyata bagi kaum muslimin. Bagi kita, keimanan Isra Mi'raj itu bukan hanya kebenaran ya, tapi juga kenyataan ya. Jadi kata Profesor Alatas itu al-haq ya. Al-haq itu definisinya 2. Definisi al-haq itu ada 2, yaitu truth and reality. Jadi kebenaran dan realitas. Jadi kalau kata orang barat kan yang benar bisa jadi masih bersifat hipotesa. Kalau Isra Mi'raj itu bukan hipotesis ya. Mungkin saja Tuhan melakukan sesuatu beyond the reason ya. Seperti Isra Mi'raj, bagi kita kebenaran terjadinya Isra Mi'raj itu bukan bersifat mungkin, tetapi dia memang betul-betul reality, dia betul-betul real terjadi. Oke. Isra Mi'raj terjadi pada tahun 10 kenabian ya, dengan latar belakang 4 ya. Yang pertama, pemboikotan terhadap Rasulullah selama 3 tahun sampai para sahabat makan rumput dan kulit kering, wafatnya Abu Thalib, kemudian pengusiran Rasulullah dari Mekah, penolakan para ketua Abu Thalib dan Khadijah ya radhiyallahu anha, istri beliau, lalu penolakan ketua kabilah Thaqif di Taif atas permintaan tolong Nabi dengan cara pengusiran dan pelemparan batu. Ini kondisi yang dialami oleh Rasulullah ini adalah kondisi yang sangat berat sekali, dan sebuah perjuangan bukan hanya Rasulullah ya, ini banyak orang, mungkin kita juga pernah mengalami ya. Akan ada saat di dalam perjuangan itu kita bertemu titik nadir, kita akan berhadapan dengan tembok buntu, ya, jalan buntu, tembok besar. Kita tengok kanan kiri, ya, depan kanan kiri ini sudah nggak ada lagi jalanan. Seolah-olah nalar kita akan mengatakan mustahil. Ya, itu akan ada titik ya di mana kita itu dalam sebuah perjuangan, dalam suatu kondisi, bukan hanya kita, tapi juga dalam konteks bangsa bisa jadi gitu ya, akan menghadapi satu kondisi yang mustahil. Ya, ketika dulu berhadapan dengan Belanda, mustahil menang. Ternyata Belanda diusir Jepang. Jepang datang, kita juga mustahil menang melawan Jepang gitu ya. Ternyata kemudian Jepang datang, diusir lagi oleh
tentara sekutu gitu ya. Nah, tapi tentara sekutu ini ternyata juga punya kelemahan ya. Kelemahannya adalah karena pertama mereka kalah di Surabaya, dan yang kedua ternyata dunia sudah mengalami perubahan pada saat itu ya, yang mana mereka sudah mulai menyadari kesalahan-kesalahan Belanda ya, sehingga Belanda pun harus dipaksa untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, ini akan ada gitu satu masa di mana kita semuanya berhadapan dengan yang disebut dengan jalan buntu itu tadi, kondisi yang menurut nalar kita sudah tidak ada lagi jalan. Nah, jalan itu kan artinya apa yang terjadi di depan, kanan, dan kiri kita, kecuali ke belakang. Kalau ke belakang berarti mundur ya. Nah, kalau dalam arti jalan yang ada di muka bumi itu sudah tertutup ya, itu akan ada tuh kita hadapi. Nah, kita harus sadar pada saat itu, ketika semua jalan di muka bumi tertutup, ternyata ada satu jalan yang masih terbuka. Jalan kemana? Jalan ke atas, jalan ke langit gitu ya. Kita menatap langit, ternyata langit terbuka. Nah, bagaimana caranya? Oh, ternyata kita harus semakin kuat dalam membangun hubungan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin canggih dalam beribadah, semakin canggih dalam berdoa, semakin canggih dalam bermunajat, dalam merintih dan meratap ya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya pintu langit itu menjadi jalan yang sesungguhnya bagi kita. Dan ternyata Allah memang memaksa kita untuk bertemu dengan jalan buntu supaya kita tidak menemukan jalan kecuali jalan menuju ke atas ya, menatap ke langit gitu ya. Karena jalan menuju ke atas, menatap ke langit itu adalah jalan satu-satunya yang tidak pernah tertutup kapanpun, dimanapun kehidupan kita, serta apapun situasinya. Ketika seluruh pintu-pintu di depan manusia tertutup, ada satu pintu yang tidak akan pernah tertutup, yaitu pintu Allah Subhanahu wa taala yang di atas sana. Nah, dalam kondisi yang amat sangat berat, Rasulullah ya ditinggal wafat pamannya yang selama ini melindunginya dengan kekuatan politiknya, ditinggal istrinya yang memiliki kedudukan sosial yang sangat tinggi, serta kekayaan yang sangat banyak yang dipakai untuk menolong dakwah dan perjuangan gitu ya. Lalu kemudian sahabat-sahabatnya diboikot ya, diasingkan ya, sehingga mereka kehilangan dan kehabisan makanan ya selama bertahun-tahun lamanya. Lalu Rasulullah sendiri pun terusir dari kota Makkah mencari dukungan ya dan tempat basis baru untuk perjuangan di Taif. Sampai di Taif malah dilempari batu. Rasulullah kemudian keluar dari Taif dalam kondisi terhuyung-huyung, dalam kondisi kesedihan yang sangat mendalam ya. Lalu kemudian Rasulullah meratap, tapi bukan meratap di Facebook ya. Rasulullah meratapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini lalu Rasulullah membaca satu doa. Nah, doa ini luar biasa sekali, ini bagus kalau kita hafal ini doa ini. Ya, ini riwayat Tabrani ya. Apa kata Rasulullah? Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, kepadamu lah aku ya mengadukan lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati, dan sedikitnya siasatku. Ya Allah, kepadamu aku mengadu lemahnya kekuatanku dan sedikitnya siasatku. Wahwani 'alan nas, dan cepatnya aku merasakan kesedihan atas perbuatan manusia. Jadi Rasulullah sedih sekali ketika manusia melakukan kejahatan-kejahatan kepada dirinya. Umat yang harusnya menerima dakwahnya, mendukung perjuangannya, malah mengusir dari kotanya sendiri, kota yang dicintai, kota yang menjadi kelahirannya, kota tempat istri dan anak-anaknya dan keluarga besarnya sendiri yang mengusirnya gitu ya. Ya Arhamar Rahimin, wahai Sang Maha Penyayang, ya Maha Pengasih dari seluruh yang Maha Kasih, Anta Rabbul Mustad'afin, engkaulah Tuhan bagi orang-orang yang lemah, wa anta Rabbi, dan engkau adalah Tuhanku. Ilaman takiluni, ya Allah, kemanakah engkau akan ya Allah, kemanakah engkau akan
menyandarkanku? Kemanakah engkau akan membuatku bersandar? Ila ba'idin yatajahamuni, apakah kepada yang jauh yang akan meninggalkanku? Am ila aduwin malaktahu amri, atau kepada musuh yang akan engkau kuasakan urusanku kepada mereka? Gitu ya. Jadi Rasulullah ini sudah siap untuk menghadapi apapun ya Allah gitu. Apapun ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Engkau mau apakan aku? Maka apakah engkau akan aku usir ke tempat yang jauh? Apakah engkau akan serahkan aku kepada musuh? Nah, Rasulullah sudah siap ya. Kemudian beliau mengatakan in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya, selama itu semuanya terjadi bukan karena murkamu kepadaku, fala ubali, aku tidak akan peduli. Jadi ya Allah, mau engkau aku usir ke tempat yang jauh, engkau serahkan aku kepada musuh, ya, apapun yang terjadi sekarang ini, selama bukan karena engkau marah kepadaku ya Allah, maka fala ubali, aku tidak akan peduli. Jadi tidak apa-apa ya Allah, selama itu bukan karena kemarahan. Nah ini kepasrahan Rasulullah yang amat sangat mendalam di ujung dari kondisi berat yang beliau hadapi. Walakin afiyataka hiya ausa'uli, ya Allah, aku meskipun engkau aku serahkan ke musuh, ya, engkau aku usir ke tempat yang jauh, ya, dan itu tidak apa-apa selama bukan karena kemarahanmu, namun aku tahu ya Allah, afiyataka hiya ausa'uli, maafmu, pintu ampunanmu itu pasti akan lebih luas, ya, engkau berikan untukku. Jadi Rasulullah meyakini, nggak mungkin lah, aku tahu ya Allah, ya nggak mungkin, kau pasti lebih mengedepankan rasa cintamu, rasa maafmu, ampunanmu untukku gitu ya. A'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu dzulumat. Ya Allah, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang yang menerangi seluruh kegelapan. Wasalluh alaihi amrud dunya wal akhirah, yang dengan cahaya wajahmu itu menjadi tertata, menjadi terbenahi seluruh perkara dunia dan di akhirat. Min antunzila bi ghadabaka. Ya Allah, aku berlindung kepada cahaya wajahmu dengan kemuliaan segala macam itu tadi, agar engkau tidak menurunkan murkamu kepadaku. Awiyahilla alayya suhtuk, atau aku terkena kepada kemarahanmu. Lakal udba hatta tardo, kepadamu lah tempat mengadu sampai engkau ridho ya Allah. Wala haula wala quwata illa bika, dan tidak ada daya upaya melainkan darimu. Nah ini coba bayangkan ya, betapa dalamnya ya kesedihan Nabi dan pengaduan dia kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Nah di sini riwayat Tabrani ya, kebayang ya sulitnya kehidupan Rasulullah pada saat itu, perjuangan beliau itu sudah seperti apa, tidak ada lagi ya, jalan buntunya sudah di depan, di kanan, kiri, bahkan mungkin di belakang ya. Semua jalan di muka bumi ini sudah tertutup ya, hanya terbuka pintu langit. Maka Rasulullah menengadah dan menyampaikan pengaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, sehingga akhirnya Rasulullah pun berhasil kembali masuk ke kota Makkah ya, dengan bantuan salah satu dari ketua kaum kafir yang menjadi kepala kabilah ya, salah satu dari kepala kabilah yang menjadi sekutu dari Quraisy pada saat itu. Maka Rasulullah pun setelah kembali masuk ke dalam kota Makkah ya, suatu malam tidak lama setelah peristiwa pengusiran Taif dan Makkah tersebut ya, Jibril mendatangi Rasulullah SAW di Masjidil Haram. Ada yang mengatakan Rasulullah didatangi di Masjidil Haram, ada yang mengatakan Rasulullah didatangi di rumahnya. Nah, setelah di rumahnya Rasulullah didatangi, itu kemudian Rasulullah mengalami pembelahan dada yang kedua kali. Jadi pembelahan dada yang pertama itu terjadi di kampung Bani Sa'ad ya, kampung Bani Sa'ad di Taif.
Nah, yang kedua itu ketika Isra dan Mi'raj. Nah, ini saudara-saudara sekalian adalah foto dari Makkah zaman dulu ya. Foto Makkah zaman dulu, maaf saya. Ini ada pagar di sini nih. Pagar ini adalah menunjukkan kepada luas dari Masjidil Haram aslinya. Yang ini nih. Pagar ini Hijr Ismail ya, Hijr Ismail. Nah, di baliknya Ka'bah ini nanti ada satu gerbang ya, gerbang kecil nih. Ini apa namanya, Zam-Zam ya. Kemudian makam Ibrahim, kemudian di sampingnya, di depannya agak keluar itu ada satu gerbang namanya namanya Babur Rahmah ya. Babur Rahmah itu adalah arah atau pintu tempat biasa Rasulullah masuk ke dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram itu aslinya cuma segini aja nih, segini aja di zaman Nabi itu ya. Nah, sekarang ini sudah menjadi bangunan masjid yang sangat besar ya. Ini sebelum renovasi dari zaman dulu kala. Nah, Rasulullah lalu kemudian dari rumahnya masuk ke dalam masjid melalui Babur Rahmah nih. Ini dibalik dari Ka'bah ini ya. Dan setelah sampai di sana, beliau naik di atas buraq ya. Jadi Rasulullah mengalami pembelahan dada, masuk ke Masjidil Haram dan naik di atas buraq. Nah, buraq ini adalah seekor binatang yang berukuran antara kuda dan keledai ya. Keledai itu terlalu pendek, kalau kuda mungkin lebih tinggi. Nah, orang itu naik kuda itu harus loncat begitu. Kalau si keledai ya mungkin sangat pendek. Nah, itu tingginya antara kuda dan keledai ya. Saudara-saudara pernah lihat keledai nggak? Di Indonesia nggak tahu ada apa nggak keledai ya. Adanya cuma di YouTube mungkin ya, di internet ya. Nah, lakulihal inilah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu tidak langsung ya. Yang benar itu perjalanannya nanti ke arah Madinah, lalu kemudian ke Sinai sini, tidak langsung ya di Sinai. Di Sinai itu kemudian Rasulullah berhenti untuk melakukan sholat 2 rakaat ya di tempat Musa dulu melakukan sholat. Dulu Musa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Tur Sina ya, di Tur Sina. Lalu kemudian Rasulullah juga berhenti di tempat dimakamkannya Asia ya, Asia. Jadi ketika Rasulullah masuk ke daerah Tur Sina ini, Rasulullah mencium bau yang sangat wangi. Tidak pernah saya mencium bau sewangi ini. Kata Jibril, itu adalah makam dari Asia. Masyitoh ya, Masyitoh. Masyitoh masih ingat ya kisah Masyitoh, penyisir rambut putri Firaun yang kemudian menyembunyikan keimanannya kepada Musa, dan setelah dia ketahuan, dia dan anaknya kemudian dihukum mati ya, dibakar, direbus ya sampai meninggal, dan itu ternyata makamnya memiliki bau yang amat sangat harum. Nah, dari sini kemudian Rasulullah baru masuk ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestina. Nah, ini perjalanannya kurang lebih sekitar berapa? Lebih dari 1000 km ya, 1500 atau 1700 km gitu. Nah, lalu setelah masuk ke dalam Baitul Maqdis, ini ada satu peristiwa yang sangat penting sekali. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya dalam kisah Baitul Maqdis ini. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aituni fil hijri wa Quraisy tas'aluni an masraya fas'altani an asya fi Baitul Maqdis lam usbitha fa kuribtu kurbatan ma kuribtu mislahu qattun qala farafa'ahu Allahu li andurilahi ma yas'aluni an syai'in illa an baqin wa laqad ra'aituni fi jama'atin minal anbiya fahanatus salat fa'amantu. Saya tidak terjemahkan semuanya ya, tapi saya terjemahkan bagian terakhir sini saja. Ketika laqad ra'aituni fi jama'atin minal anbiya, ketika aku masuk ke Masjidil Aqsa,
Ra'aituni fi jama'atin minal anbiya. Aku melihat waktu itu aku bersama dengan para nabi-nabi. Ya. Fahanatis sholat. Lalu datanglah waktu sholat. Fa'ammamtuhum. Kemudian aku mengimami mereka. Nah ini kemungkinan sholatnya sholat isya ya, karena ini di waktu malam. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad ya oleh Ibnu Abbas, falamma dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Masjidil Aqsa, ketika Rasulullah masuk ya ke dalam Masjidil Aqsa, qama yusalli. Beliau kemudian berdiri dan sholat, faltafata summa tafata, lalu menengok ke kanan dan menengok ke kiri. Fa idzan nabiyuna ajma'una yusalluna ma'ahu. Ternyata seluruh nabi-nabi ini ya an-nabiyuna ajma'un yusalluna ma'ahu. Mereka semuanya sholat bersamanya. Nah, nabi-nabi sholat bersamanya ini ada satu riwayatnya, meskipun tidak akurat, tidak ini ya, tidak kesahihannya masih menjadi masalah ya. Itu diceritakan bahwa total seluruh nabi dan rasul jumlahnya ada 124.000 nabi dan 300 rasul. Bayangin ya, banyak sekali nabi-nabi yang diutus oleh Allah tersebut ya, dan rasul saja jumlahnya sampai 300 gitu. Jadi banyak banget yang waktu itu sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita cerita saja dulu ya, belum kita berbicara tentang kondisi yang dihadapi oleh beliau serta maknanya seperti apa. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utitu bil buraqi wa huwa dabbatun abyad tawilun fawqal himari wa dunal baghal yadau hafiratan 'inda muntahat tarfatin. Aku didatangi oleh buraq dan dia adalah seekor binatang putih panjang, di atasnya keledai dan di bawahnya baghal ya. Yadau hafiratan 'inda muntahat tarfi. Kalau dia mengepakkan sayapnya ya, itu dia bisa mencapai muntahat torfah. Jadi muntahat torfah itu sampai sekelebatan, sampai ke ujung pandangan mata. Faraqibtu hatta ataitu Baitul Maqdis. Aku menungganginya dan aku mendatangi Baitul Maqdis. Qala farabatu bil halqatil lati yarbitu bihal anbiya. Lalu aku mengikat ya buraq ketika masuk Baitul Maqdis bil halqatil lati yarbitu bihal anbiya, yang di satu hilqah, di satu lubang ya, yang menjadi tempat juga para nabi-nabi yang lain mengikat buraq-buraq mereka. Qala summa dakhaltul masjid fa sallaitu fi ra'ataini summa kharajtu. Ya, kemudian aku sholat di masjid yaitu Masjidil Aqsa 2 rakaat lalu aku keluar. Nah, ini saudara-saudara sekalian, hadis ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa buraq itu bukan satu ekor, tapi banyak, ribu-ribu ekor, karena seluruh para nabi-nabi pada malam hari itu datang ke Masjidil Aqsa itu tidak terbang ya, tidak terbang atau pakai portal gitu ya, pakai time portal gitu ya, bukan ya, tapi mereka semuanya berterbangan di penjuru langit dari berbagai arah mungkin gitu ya, terbang gitu, semuanya mengendarai apa? Mengendarai buraq datangnya. Nah, kira-kira mereka datangnya dari arah mana nih? Ya, kemungkinan mereka datangnya dari arah makam mereka masing-masing ya. Jadi mereka bangkit di atas makamnya, datang pakai buraq, terbang. Karena semua para nabi itu masih ada di bumi. Rohnya tuh, jasadnya kan masih ada di bumi, rohnya juga masih ada di bumi ya, dan terbanglah mereka dari makam mereka itu ya menuju ke Baitul Maqdis bersama dengan Rasulullah SAW. Karena para nabi itu kematiannya tidak sama dengan kita. Kematiannya mereka adalah kehidupan. Jadi tidak betul-betul mati seperti matinya makhluk yang lain gitu ya. Nah, kemudian ini Baitul Maqdis ya. Ini disebutkan ya, falamma wasala al-Baitul Maqdis aqadal buraq fil halqah tsumma dakhal masjid. Rasulullah mengikatkan buraqnya di satu tempat gitu ya di Baitul Maqdis. Nah, ini adalah Baitul Maqdis ya, jamaah sekalian. Baitul Maqdis itu luasnya 140.000 meter persegi ya, atau 1,4 hektar ya. Lebih tepatnya 144.000, 1,44 hektar. Ini semuanya adalah Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu bukan nama bangunan, tapi nama tempat ini semuanya adalah Baitul Maqdis. Nah, diyakini Rasulullah dan para
nabi-nabi itu turun mendaratnya di sini. Ini pendaratan. Ini disebut, makanya ini disebut sebagai tembok buruk karena ini adalah tempat pendaratan buruk. Pada saat itu bukan satu buruk, tetapi ada ribuan buruk diikat di sini. Nah, tapi di sini ada dua bangunan ya. Ada bangunan utama di tempat ini. Yang pertama ini disebut sebagai Masjid Qibli, lalu ini disebut sebagai Masjid Qubbatus Sakhra. Nah, yang di tengah ini yang kubah kuning yang sangat populer ya, Dome of Rock. Nah, yang kubah hitam ini, inilah yang kemudian diyakini sebagai tempat sholatnya Nabi ini di sini. Tempat sholatnya Nabi itu di sini. Ya. Nah, berarti Nabi sholat di sini jadi imam, makmumnya di belakangnya para nabi-nabi yang lain, ada ratusan ribu gitu ya. Lalu Rasulullah berjalan ke tengah ke sini. Nah, dari tengah ini nanti ada batu di sini. Rasulullah naik ke langit ya, melalui batu ini ke atas. Nah, saudara-saudara sekalian, dulu di zaman Isra Mi'raj dan zamannya Nabi ya belum ada bangunan-bangunan ini, tapi batunya ini sudah ada. Nanti akan kita lihat. Nah, makanya Yahudi ya, ini bukan Kristen ya. Yahudi itu memiliki keyakinan bahwa tempat yang kubah kuning ini adalah milik mereka. Nah, jadi kalau kita, peristiwa ini penting buat kita karena ini Mi'rajnya Nabi. Mi'raj itu naik ya. Kalau Isra-nya ada di sini. Isra itu Rasulullah mendaratnya di sini dan sholat di sini. Jadi dua tempat ini penting buat kita karena ada Isra dan Mi'raj ya. Rasulullah sholat di sini, Mi'rajnya dari sini. Kalau buat Yahudi, kubah kuning ini penting karena ini adalah tempat penyembelihannya Ishak dan bangunan utama dari kuil Yahudi yang dulu diyakini dibangun oleh Sulaiman ya, menurut pemahaman orang Yahudi ya. Nah, itu gitu. Nah, bagi kita sih yang disebut dengan kuil Sulaiman yang dituduhkan oleh orang Yahudi ada di mana? Jika kuil Sulaiman itu adalah tempat ini dan benar tempat ini misalkan gitu ya, maka bagi kita itu wajar saja. Kenapa? Karena kuil Sulaiman itu sebenarnya bukan kuil. Kuil Sulaiman itu ya masjid gitu. Karena Sulaiman di malam hari ketika Isra dan Mi'raj ada nggak di tempat ini? Ada. Dia ada di sini Sulaiman, bapaknya Daud, bahkan kakek mereka Ibrahim, Ishak, ya Yakub. Yakub itu nama lain dari Israel ya. Itu semuanya di malam hari itu ada di sini. Tapi posisinya sebagai apa? Posisinya sebagai makmumnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu imamnya, makmumnya Sulaiman, Daud, Musa, ya, Yakub, Ibrahim, semua nabi-nabi Bani Israel itu makmumnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu imamnya mereka. Makanya Nabi Muhammad juga disebut dengan nama Imamul Anbiya'i wal Mursalin, imamnya para nabi dan rasul, karena memang di waktu Isra dan Mi'raj itu beliau menjadi imam ya, imam secara harfiah kayak imamnya para sahabat di Masjid Nabawi begitu. Nah, baik, ala kulli hal gitu ya. Nah, ini katanya sih ini tempat ngikatnya di sini. Katanya ini ada tulisannya nih. Tempat ngikatnya itu di sini, tapi ini kita belum tahu lah ya. Nah, ini sekarang yang disebut sebagai tembok buruk itu sudah dijadikan sebagai tempat ibadahnya Yahudi ya, tembok ratapan ya dalam istilah mereka itu. Nah, ini Masjidil Aqsa kalau tadi gambar nih fotonya ya. Jadi ini adalah Masjid Qubbatus Sakhra. Nah, kalau ini adalah Masjid Kiblinya. Oke, lalu dari Baitul Maqdis Rasulullah naik ya ke langit 1. Ini fotonya Masjidil Aqsa yang ada. Nah, maka Rasulullah SAW datang dari sini ya, Masjid Qibli, kemudian datang ke Qubbatus Sakhra. Nah, ini Masjid Qibli yang ada di ujung tadi, ini kalau dari dekat fotonya seperti ini. Masjid Qubbatus Sakhra yang di tengah seperti ini. Nah, kita lihat lebih dekat lagi ya Masjid Qubbatus Sakhra ini ya. Nah, Qubbatus Sakhra itu kalau dari atas nampak kayak gini. Ini bawahnya kubah yang kuning tadi.
Kalau dari samping tampak seperti ini. Ini adalah batu ya. Nah, batu inilah yang diyakini dipijak ya, diinjak oleh Rasul dan naik ke langit. Itu dari sini mulainya gitu ya. Nah, makanya ini penting di tempat ini. Nah, lalu ya Rasulullah SAW melakukan perjalanannya dari Baitul Maqdis ke langit satu. Di langit satu berjumpa dengan Adam. Lalu kemudian langit dua berjumpa dengan Yusuf alaihissalam. Langit tiga berjumpa dengan Idris alaihissalam. Langit empat berjumpa dengan Harun alaihissalam. Kelima berjumpa dengan Musa alaihissalam. Keenam berjumpa dengan kakeknya ya Ibrahim. Lalu kemudian dari langit keenam ke Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha ini berarti di sampingnya langit ketujuh ya. Ini berada di langit ketujuh posisi Sidratul Muntaha ini. Nah, di Sidratul Muntaha Rasulullah lalu lihat ini semuanya ditemani oleh Jibril ya di surga. Kemudian surga ke neraka. Dari neraka dia berjumpa dengan Allah. Ya. Berjumpa dengan Allah di mana? Di Sidratul Muntaha lagi ya. Jadi dari neraka ini balik ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah, lalu kemudian menerima kewajiban sholat. Nah, setelah menerima kewajiban sholat, itu Rasulullah bertemu kembali dengan Musa. Musa ada di mana? Langit kelima ya. Nah, setelah bertemu dengan Musa, Musa bilang, wahai Muhammad, kamu diberitahu apa oleh Allah gitu ya? Kewajiban sholat. Oke, sholatmu untuk umatmu berapa rakaat? Berapa kali? 50 kali. Maka Musa mengatakan tidak akan sanggup umatmu, minta keringanan saja, nggak apa-apa, Allah tuh maha pengasih dan jangan malu-malu, nggak apa-apa, bilang aja. Ini Rasulullah memberanikan diri nih, gara-gara dibilang gitu oleh saudaranya ya, Musa ini kayak abangnya gitu ya, oleh abangnya ini Musa ini Rasulullah kemudian naik lagi ke langit ya, ke Sidratul Muntaha, lalu kemudian minta lagi sama Allah dikurangi lagi bolak-balik Sidratul Muntaha Musa Sidratul Muntaha Musa sampai tinggal 5 setelah 5 itu tadi kemudian Rasulullah mengatakan aku sudah malu sudah berapa kali bolak-balik berhadapan dengan Allah meminta ini terus ya udah nggak apa-apalah 5 aja gitu udah selesai akhirnya umatmu tuh tetap akan berat itu melakukan kata Musa. Aku tahu karena umatku Bani Israel aja udah repotnya Masya Allah yang gitu ya kurang lebih ya. Lalu kemudian karena Rasulullah udah malu turunlah Rasulullah ke Baitul Maqdis ya dan kembali ke Mekah. Ketika di Baitul Maqdis ini Rasulullah masih sempat sholat lagi ya 2 rakaat. Nah oke nih saya ingin memberikan catatan terhadap peristiwa ini ya. Yang pertama ketika Rasulullah nyampe ke langit satu di sini Rasulullah kemudian mendengar Jibril itu Rasulullah dan Jibril itu nyampe ke satu pintu gitu. Lalu kemudian Jibril mengetuk pintu itu ya, lalu kemudian penjaga pintu. Nah, penjaga pintu itu ada di balik pintu, tidak di depan pintu ya, tapi di balik pintu. Lalu berkata, "Ini siapa?" Jibril. Kamu datang dengan siapa? Nah, jadi si penjaga pintu itu tahu Jibril tidak sendirian. Jibril kemudian mengatakan ini dengan Muhammad. Oh, Muhammad yang rame itu ya namanya lagi rame di sini gitu. Jadi nama Rasulullah itu lagi rame. Sepertinya memang sedang di langit itu sedang menunggu-nunggu kedatangan tamu agung pada saat itu. Maka dibukakanlah pintu. Ya gitu ya. Nah, ternyata langit itu semuanya punya pintu ya, dan itu ada dalam Al-Qur'an ya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Nah, itu ya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba dan dibukalah langit-langit ternyata abwaba, langit itu punya pintu-pintu ya, pintu langit 1, langit 2, langit 3. Jadi Allah mengatakan wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ternyata langit itu punya pintu-pintu. Kemudian ketika Allah berjumpa dengan para nabi-nabi ini, ternyata mereka semuanya juga diundang oleh Allah untuk naik ke langit, bukan hanya Rasulullah sendirian ya. Dan bagaimana mereka naik ke langit? Naik ke langit itu sudah tidak lagi dengan buraq ya, tapi menggunakan mi'raj. Mi'raj itu semacam tangga. Tapi jangan bayangin tangganya ya, tangganya apakah seperti lift atau seperti apa gitu ya, pokoknya tangga.
yang dinaiki begitu cepat gitu ya, cus gitu sampai menembus galaksi dan alam semesta sampai ke ujung alam raya ya, dan tembus langit 1, 2 dan seterusnya. Lalu kemudian ketika menerima kewajiban sholat, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat itu 50 kali, tidak langsung 5 kali. Allah tuh ingin memberikan makna kepada kita bahwa sholat kita yang 5 waktu itu aslinya itu adalah 50. Itu pentingnya. Maka ketika 50 dijadikan menjadi 5, Allah ingin menunjukkan kepada kita kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ingin memaksakan kita dengan 50 waktu, itu Allah tetap berhak. Ya. Karena Allah adalah pencipta kita, menjadikan sholat berapapun, berapa puluh pun, atau berapa ratus pun, Allah berhak. Karena Allah adalah maha pencipta kita, Allah adalah penjamin kita. Itu penting sekali ya. Maka ketika Allah meringankan dari 50 waktu menjadi hanya 5 waktu, menurut para ulama, itu ternyata kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala masih luar biasa, karena nilai 5 waktu tetap setara dengan 50 waktu. Karena apa? Kalau di dalam Islam, satu amalan soleh itu dikalikan menjadi 10. Ya, maka 5 waktu yang kita lakukan tetap akan bernilai 10. Ya, akan tetap bernilai 50 di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah pertemuan kembali dengan Musa. Ini hal yang sangat menarik sekali ya. Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Waduh, kayaknya berani banget gitu ya Musa itu. Aduh, kamu kembali aja kepada Allah, minta lagi, lalu minta lagi berkali-kali, suruh minta lagi, turunkan lagi, gitu ya. Karena jika kita lihat kenapa Musa punya sifat seperti itu, gitu ya, kayak yang banyak permintaan gitu ya. Karena Musa memang begitu orangnya. Sejak dia diutus menjadi nabi, menjadi rasul, itu kan sudah seperti itu. Dia adalah seorang rasul yang begitu beraninya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berani dalam tanda negatif ya, bukan. Ini berani itu tidak sungkan gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Musa ini memiliki sebuah kedekatan hubungan khusus dengan Tuhannya. Punya kedudukan khusus nih pada Tuhannya. Apa kedudukan khususnya? Kedudukan khususnya adalah beliau adalah kalimullah. Musa itu memang adalah orang yang diajak bicara sama Allah. Allah itu senang bicara dengan Musa. Itu unik sekali kehebatan Nabi Musa ini. Ya, oleh para ulama dia disebut sebagai kalimullah karena Nabi yang ngobrol-ngobrol dengan Allah waktu diutus itu. Dia bicara dengan Allah di Tur Sinai, lalu kemudian datang lagi ketika mengeluarkan Bani Israel, berbicara lagi, dan dalam pembicaraan itu dia minta kepada Allah gitu ya. Ketika di Tur Sinai, ya Allah, aku nggak bisa diutus sendirian, nggak kuat aku diutus sendirian, aku maunya diutusnya sama saudaraku. Siapa? Harun. Oh ya sudah, Harun kalau gitu. Nah gitu. Nabi Musa itu suka minta ketemu lagi dengan Allah, dia minta lagi, nggak canggung-canggung gitu orangnya itu. Ya Allah, bisa nggak engkau perlihatkan wajahmu kepadaku gitu. Jadi aku pengen melihat nih wajahmu. Kan aku udah jadi rasul nih, udah menyelamatkan Bani Israel dengan petunjukmu kan. Nah sekarang boleh nggak aku lihat wajahmu? Jadi sifatnya Nabi Musa memang seperti itu ya. Dia suka gitu. Minta yang aneh-aneh gitu ya, yang tidak yang tidak ada tuh dia minta gitu. Kayak gitu sifat Nabi Musa. Nah, ketika bertemu dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad diajarin oleh Nabi Musa, ini gini caranya. Pokoknya kalau dikasih tugas sama Allah, kalau bisa kamu minta gini, minta gitu, minta gini, minta gitu. Ya, gitu ya. Lalu Rasulullah melanjutkan perjalanan ke langit, turun kembali ke Masjidil Aqsa, sholat kembali 2 rakaat dan kembali ke Mekah, gitu ya. Nah ini tempat ini oleh orang Yahudi. Nah ini adalah contoh ini maket Haikal Sulaiman ya, maket Haikal Sulaiman yang ingin dibangun oleh Yahudi itu seperti ini. Nah bangunan utama yang besar ini tepat berada di kubah yang warna kuning, gitu. Jadi menurut orang Yahudi ini harusnya bangunan kubah kuning itu bentuknya seperti ini dan Masjidil Aqsa itu kayak gini harusnya. Nah ini besar sekali, ini besar
banget. Ini BBC ada ya dokumenter khusus yang kemudian merekonstruksi seperti apa bangunan Haikal Musa ini yang dimaksudkan oleh mereka. Itu ada dokumenternya, saya punya. Ya, baik. Nah, ini kalau tadi gambar rekanya, ulangnya. Nah, kalau ini namanya apa? Ini maket ya. Ini maket dari bangunan yang dimaksudkan oleh orang Yahudi itu kayak gini nih. Nah, ini kubah kuning itu harusnya ini di sini posisinya. Gitu. Jadi ini hal yang serius ya. Orang Yahudi betul-betul serius ingin mengambil alih Masjidil Aqsa karena mereka sangat memerlukan Masjidil Aqsa untuk menjadi situs utama dari Haikal Yahud ini ya, Haikal Yahudi atau Haikal the Solomon Temple ya, atau the Third Temple dalam bahasa mereka. Oke, itu tadi sekelumit sejarah Isra dan Mi'raj serta Baitul Maqdis ya. Nah, sekarang selesai peristiwa Isra dan Mi'raj ya, saya punya video tapi nanti kalau dibahas lama video perjalanan Isra Mi'raj ya. Ini aja langsung ya. Pertama, makna Isra dan Mi'raj. Apa makna Isra dan Mi'raj? Nah, yang pertama adalah Isra dan Mi'raj itu ini unik ya. Rasulullah menyebut dua masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dalam keadaan dua tempat ini belum menjadi milik masjidnya kaum muslimin. Nah, ketika Rasulullah menyebut kata Masjidil Haram dalam ayat, ya Allah menyebut kata Masjidil Haram, kondisi kaum muslimin itu masih susah hidupnya, boro-boro bisa menang. Yang ada mereka terusir dari Mekah, terusir dari Taif, minta tolong sana sini. Tapi Allah sudah menyebut tempat ini jadi masjid, artinya masjid itu tempat sujud. Nah, ketika Masjidil Haram disebut sebagai masjid, itu waktu itu Masjidil Haram masih berisi 360 berhala, ya, dan di dalam Ka'bah itu ada 60 berhala. Jadi nggak bisa apa-apa sudah. Nggak bisa apa-apa. Nah, bagaimana tempat yang kayak gitu ternyata menjadi masjid. Lalu Masjidil Aqsa ini lebih tidak mustahil lagi. Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, wahai Muhammad, seolah-olah ya, tempat ini meskipun kau terusir dan dipenuhi berhala, suatu saat akan menjadi masjid. Bahkan bukan tempat ini, melainkan Masjidil Aqsa yang letaknya ribuan kilometer ya di sebelah utara. Islam itu akan nyampe ke sana dan menjadikan tempat itu sebagai masjid. Yang namanya masjid itu kan tempat ibadahnya kaum muslimin. Nah, sekarang gimana Masjidil Aqsa itu ya yang jauh posisinya 1.600 ya kilometer itu disebut masjid juga, kalau bukan berarti bahwa tempat itu suatu saat akan menjadi masjid gitu. Jadi saudara-saudara jangan bayangkan Masjidil Aqsa di zaman Rasulullah udah jadi masjid. Enggak, itu tanah lapangan kosong begitu aja, nggak jelas bangunannya seperti apa, banyak reruntuhan gitu ya. Bahkan Masjidil Haram aja dipenuhi dengan berhala, boro-boro jadi masjid. Gimana ada satu tempat bisa disebut masjid kalau ada berhala? Tapi ini bukan satu berhala masalahnya ya, ada ratusan berhala di situ. Yang orang-orang kalau tawafnya aja telanjang, bayangkan. Ada orang telanjang, tawaf di situ ribuan ya, penuh dengan berhala, tapi itu adalah masjidmu. Nah, itu kan namanya isyarat kemenangan ya. Isyarat kemenangan, tempat ini akan jadi tempatmu bersujud. Bukan hanya di sini Muhammad. Nanti akan sampai Islam itu ke Syam, ke Palestina. Nah, itu kan berarti sebuah janji kemenangan yang sangat luar biasa. Dan janji kemenangan seperti ini datang dalam kondisi apa? Datang dalam kondisi yang terpuruk gitu. Nah, jadi kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa dalam kondisi yang sangat terpuruk. Yang namanya peluang itu bukan berarti mati, justru bisa jadi peluang-peluang hebat itu akan ditemukan dalam kondisi-kondisi yang paling nadir, yang paling nihil, yang paling terpuruk gitu ya. Kemudian berikutnya adalah pentingnya kedudukan Masjidil Aqsa sebagai pintu menuju langit, tanah suci. Kedua, ya, saat itu kedua karena Masjid Nabawi belum ada, tempat sholat para nabi, sehingga menegaskan posisi Masjidil Aqsa ini dalam keyakinan para sahabat. Nah, ini kalau tidak ada peristiwa Isra dan Mi'raj, para sahabat dan kita semuanya tidak tahu pentingnya Masjidil Aqsa. Benar nggak? Yang membuat Masjidil Aqsa itu penting karena ada Isra dan Mi'raj, maka tempat ini akhirnya disebut oleh Quran.
Kalau tidak ada Masjidil Aqsa, kalau tidak ada Isra dan Mi'raj, kita tidak tahu betapa agungnya ini tempat. Ternyata pintu langit itu ada di atas kubah yang berwarna kuning itu. Makanya Nabi naiknya melalui kubah kuning, turunnya juga ke kubah yang kuning itu. Ya, nah, karena ini tempat mulia sekali. Allah Subhanahu wa taala kalau mau menaikkan Nabi Muhammad dari Mekah ke langit bisa nggak? Bisa. Kenapa nggak dari langit aja langsung cus ke Sidratul Muntaha? Dan para nabi diundangnya ke kota Mekah. Bisa-bisa saja. Para nabi sholat di kota Mekah bersama Rasulullah kan bisa aja kalau mau. Tapi tidak. Semuanya dikumpulkan di Masjidil Aqsa agar kita ngerti nih betapa pentingnya Masjidil Aqsa bagi kaum muslimin, bagi para sahabat, dan kemudian bagi kita semuanya. Sehingga apa? Kita harus membela Masjidil Aqsa ini. Ya, sekarang Yahudi udah semakin dekat dengan Masjidil Aqsa, makin dekat dengan mimpi mereka untuk membangun kubah kuning. Masa kaum muslimin yang 1,8 miliar jumlahnya ini bungkam begitu saja. Nah, itu ya. Maju dalam keadaan yang penuh dengan pandemi ini kita tidak boleh diam. Kita juga harus semangat memperjuangkan Masjidil Aqsa. Bulan Ramadan nanti saya kedatangan 4 imam masjid ya dari Palestina, dari orang-orang Palestina ya. Suaranya hebat-hebat. Apa kira-kira Al-Jabar mau nanti diimami oleh imam Palestina di masjid di Ramadan? Boleh, insya Allah ya, biar terasa semangat perjuangannya. Lalu kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menjadi imam bagi seluruh nabi dan menjadi ini apa artinya Rasulullah menjadi imam? Berarti Rasulullah itu menjadi pemimpinnya para nabi. Rasulullah itu disebut Imamul Anbiya'i wal Mursalin di mana? Di Masjidil Aqsa. Gitu. Nah itu artinya apa? Bahwa Masjidil Aqsa tanah ini meskipun dengan menggunakan berbagai cara, dengan campaign, dengan propaganda, dengan dana, dengan media, dengan segala macam upaya yang dilakukan oleh Yahudi, nggak ada artinya. Karena yang menjadi imamnya Masjidil Aqsa itu Nabi Muhammad. Nabi-nabinya Bani Israel itu makmumnya Nabi Muhammad. Artinya yang berhak terhadap pengelolaan, kepemilikan, manajemen, dan penggunaan Masjidil Aqsa adalah umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kita nggak ada urusan dengan Yahudi ingin kembali ke Palestina, boleh. Kita bukannya nggak ada masalah kita dengan orang Yahudi boleh. Caranya cuma satu aja kok, nggak perlu perang, nggak perlu ribut, nggak perlu apa-apa. Mereka cukup beriman kepada Nabi Muhammad, selesai. Silahkan orang-orang Yahudi itu ya mau masuk ke Masjidil Aqsa sampai tidur nggak pulang-pulang, boleh. Dengan satu syarat aja kok, beriman kepada Nabi Muhammad, beres. Nggak usah ada perang Palestina, ribut ini itu segala macam, mati itu nggak usah. Silahkan Yahudi seluruh dunia datang ke Palestina berkumpul ya, mengikuti jejak Nabi yang mereka junjung tinggi, yaitu Daud ya, David ya, lalu kemudian Solomon, Sulaiman, Moses, Musa ya. Dengan cara apa? Mengikuti ajaran Musa, Daud, Sulaiman sebagai makmumnya Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW ya itu juga imamnya bagi nabi-nabi mereka. Dan kita sebagai umat Islam menjadi pewaris gitu terhadap tanah suci ini, gitu kan. Kemudian Isra dan Mi'raj adalah mukjizat terpenting dalam ya keadaan berat ya. Bahwa persoalan kemenangan bagi kaum muslimin itu kadang terjadi di puncak-puncak beratnya perjuangan. Jadi nggak ada kondisi apapun yang boleh menjadi alasan bagi orang mukmin untuk berputus asa. Coba lihat saudara kita di Gaza. Ini foto-foto dari Gaza. Nggak ada orang mukmin yang sesusah hidupnya di Gaza ini. Bayangkan PNS mereka sudah 15 tahun ini ya, dari tahun 2007 diboikot, diblokade oleh Israel. Nggak, PNS 40.000 orang bekerja tanpa gaji, nol gajinya. Nggak ada yang ditransfer sama sekali. Mereka gajinya hanya didapat melalui apa? Melalui sumbangan-sumbangan kaum muslimin yang ada di dunia. Semampunya disumbang gitu. Makanya saya kadang-kadang heran ada orang yang mempermasalahkan sumbangan untuk Palestina. Ya Allah, kalau saudara-saudara di Indonesia ini hidupnya nggak susah, sesusah-susahnya mereka itu bisa mendapatkan sumbangan dari mana-mana. Nah, kalau Palestina itu diblokade, kalau tidak disumbang, bagaimana mereka
Mereka bukannya malas bekerja, mereka bekerja pun nggak bisa karena listrik, air, udara, laut, daratan dikontrol 100% oleh Israel. Nggak bisa. Makanan masuk harus diregistrasi di Israel dulu, diizinkan baru bisa. Uang yang dikirim itu harus disortir dulu masuk ke dalam Palestina oleh mereka. Jadi ini luar biasa ya, subhanallah. Kalau kita tidak membantu mereka, kita berarti sama aja dengan ikut memblokade dan berkhianat terhadap perjuangan saudara kita, gitu kan. Dan anehnya mereka meskipun hidupnya sangat berat, ya, orang warga Palestina itu tidak ada kata menyerah dalam perjuangan, karena bagi mereka separah-parahnya kehidupan mereka itu mirip dengan kehidupan Rasulullah, ya. Isra Mi'raj begitu hebatnya terjadi, justru terjadi dalam keadaan puncak-puncak beratnya perjuangan. Maka mereka betah, bersabar, sabar aja. Gitu. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Kelima, sholat sebagai satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah di atas langit menunjukkan pentingnya ibadah ini. Jadi satu-satunya ibadah, ya, seluruh perintah Allah itu dikirimkan suratnya. Jibril mengambil perintah dari langit ke-7, turun tembus langit 6, 5, 7 sampai langit ke bumi, turun datang ke kota Mekah, bertemu dengan Rasulullah. Wahai Muhammad, ini ada tugas, ini ada ayat turun kepadamu. Khusus sholat saja yang tidak. Sholat, pelaksanaan sholat, ya, nabinya yang harus datang menjemput kewajiban itu ke langit. Itu. Hanya sholat aja. Berjumpa dengan Allah emang mau ngurusin apa? Rasulullah berjumpa dengan Allah tidak sedang bicara tentang kemenangan politik. Ya, wahai Muhammad, pokoknya tenang aja. Kamu lagi susah. Pokoknya nanti kamu akan dijadikan sebagai khalifah. Ya, kekuasaanmu nanti sampai ujung sana, sampai ujung. Enggak. Allah enggak bicara masalah-masalah itu. Allah enggak bicara tentang kemenangan politik, tentang kesejahteraan, tentang pencapaian ekonomi, enggak ada. Allah bicara tentang apa? Sholat. Bayangin. Ini gimana nggak penting ya sholat itu. Makanya Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, ya, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Perkara pertama yang akan ditanya di hari kiamat itu sholat. Kalau sholatnya benar, jaminan yang lainnya beres. Kalau sholatnya nggak beres, yang lainnya nggak akan beres. Nah, maka sholat ini adalah syarat kemenangan. Ya, Allah mempersyaratkan nih, wahai Muhammad, kamu hidupnya susah. Oke, kamu bisa menang. Syaratnya apa? Semakin bergantung kepada Allah, tidak putus dari kesabaran, dan kerjakanlah sholat. Allah mengatakan itu dalam Quran, ya, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sabar dan sholat, ya, sabar itu artinya bukan pasif, ya. Sabar itu terus bergerak, berjuang, dan itu semuanya diiringi dengan sholat. Hubungan yang dekat dengan Allah, di situ akan ada syarat akan terjadi kemenangan. Oke, ketujuh, pertemuan Allah dengan para nabi menandakan ajaran Islam, ya, kebenaran Islam tentang kesatuan risalah. Bahwa Nabi Muhammad itu ajarannya mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad itu sama, satu. Makanya mereka bisa sholat bareng, kan gitu ya artinya, ya. Itu menegaskan fungsi risalah Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kalau Rasulullah bisa jadi imamnya para nabi, berarti cara sholatnya kan sama. Kalau nggak sama kan nggak bisa jadi imam. Nanti Rasulullah ruku, yang lainnya i'tidal, Rasulullah i'tidal, yang lainnya sujud, kan nggak sinkron berarti. Nah, adanya sholat berjamaah di mana Rasulullah menjadi imamnya, padahal Nabi ini adalah Nabi yang paling akhir, itu menunjukkan semua Nabi sejak Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad itu sinkron, ajaran sholatnya itu sama. Karena sama berarti membuktikan mereka semuanya berasal dari Tuhan yang sama, ya, dari sumber, dari mishkat yang sama. Dan itu menunjukkan bahwa kebenaran Islam itu adalah kebenaran yang bersifat mutlak, yang tidak berubah, bukan datang dari Nabi Muhammad aja. Sejak dari Adam, semua ajaran Islam itu ya seperti itu sudah. Nah, ini pentingnya, itu mengokohkan nilai kebenaran Islam itu sudah tidak mungkin lagi. Dan nggak bisa dirubah-rubah. Ada orang yang ingin merubah ajaran Islam. Nggak peduli, apa namanya, ya statusnya sama aja kayak nanti umatnya nabi-nabi yang lain yang juga menolak,
ajaran para nabinya atau yang mengikuti ajaran para nabinya gitu ya. Nah, kemudian yang kedelapan, diperlihatkannya surga dan neraka menjadi bukti ya bahwa kebenaran risalah keimanan Islam ya, karena Rasul ketika Rasulullah cerita kepada kita tentang surga, neraka, azab, nikmat, itu bukan lagi karena Nabi dengar dari Jibril, karena Nabi udah melihat sendiri gitu. Kan gitu ya. Ini penting nih, karena Nabi itu posisinya sebagai seorang rasul. Nah, kita mendapatkan berita dari Nabi Muhammad yang disampaikan kepada para sahabat. Sahabat itu jadi tahu. Ya iya kan, Rasulullah udah lihat. Rasulullah ngomong begitu itu bukan karena Rasulullah nggak tahu, Rasulullah udah lihat surga, lihat neraka, bertemu malaikat, bahkan bertemu dengan orang-orang yang digambarkan menikmati surga dan diadab di neraka, udah tahu semua. Itu yang mengokohkan keimanan para sahabat dan juga harusnya mengokohkan keimanan kita semua. Ya. Nah, gitu ya. Nah, ujung-ujungnya adalah, nah, kalau seorang muslim mau menang, mau sukses, mau berhasil dalam hidupnya, kembalinya kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak beriman kepada Allah bisa nggak menang-menang, tapi menangnya beda. Ini adalah menang yang berdimensi keakhiratan. Menang yang berdimensi kekekalan abadi. Menang yang berdimensi kebaikan yang tak terbatas. Itu adalah kemenangan seorang mukmin. Kalau menang orang yang tidak beriman pada Allah, ya dinikmati sebentar banget, habis gitu hilang kenikmatan itu. Atau barangkali sebelum mati aja bisa jadi habisnya. Kalau dalam perspektif muslim ya, kemenangan itu punya dimensi kesemestaan, punya dimensinya nembus sampai ke antar galaksi, ke ujung langit ya. Karena di sanalah nanti di surga abadi itulah nanti kemenangan-kemenangan hakiki itu akan kita petik ya dari hasil perjuangan kita di dunia ini. Baik ya, semoga dan ini saya sampaikan kisah terakhir ya. Akhirnya kemenangan dakwah perjalanan Isra dan Mi'raj itu menginspirasi ya kemenangan perjuangan Islam berikutnya gitu ya, sampai akhirnya ketika Rasulullah di akhir masa hayatnya, Rasulullah kemudian mengutus seorang anak muda usianya 20 tahun memimpin pasukan Islam terbesar yang pernah Rasulullah susun ya, dan diarahkan kemana? Diarahkan ke Palestina. Nah, ketika sampai di luar kota Madinah, Rasulullah ternyata wafat, tidak sempat pasukan ini berangkat. Maka ketika Abu Bakar Siddiq menggantikan Rasulullah, Abu Bakar langsung melanjutkan misi Usamah tadi dengan pasukan yang sangat besar ya, dan Rasulullah pada saat itu para sahabat Abu Bakar pada saat itu memiliki tujuan yang sangat jelas ya. Kata Abu Bakar gini, usluk tariqa Ilya hatta tantahila ardi Filistin. Oh, jelas banget ini. Ini pasukan Rasulullah, Usamah bin Zaid ya, di zaman Rasulullah yang gagal berangkat, diberangkatkan kembali oleh Abu Bakar Siddiq ke arah di mana Rasulullah memerintahkan bergerak, yaitu apa? Usluk tariqa Ilya. Pergilah engkau ke jalan Ilya. Nah, Ilya ini jadi nama anak saya ya. Ini Ilya itu artinya Baitul Maqdis ya. Hatta tantahi ila ardi Filistin. Pergilah engkau ke jalan Baitul Maqdis sampai engkau berhenti di tanah Palestina. Nah, jadi subhanallah ya. Jadi subhanallah ya. Ini Al-Waqidi ya, dalam Futuh Syam itu disebutkan kisah bagaimana Abu Bakar Siddiq akhirnya betul-betul memberangkatkan tentara Usamah bin Zaid dan memiliki kemenangan yang sangat besar di zaman itu ya, sehingga satu demi satu ya kemenangan itu dapat dipetik dan terbebaslah seluruh Palestina. Saat itu tentara Usamah yang baru pertama kali masuk ke wilayah Syam ini bertemu dengan pasukan terbesar dari tentara Romawi Bizantium. Sampai-sampai Kaisar Heraklius pada saat itu mengucapkan satu ucapan yang sangat abadi. Apa kata Heraklius? Mabali haula'il Arab yamutu sahibuhum summa gharu ala ardina. Gimana sih orang-orang Arab itu? Pemimpinnya baru aja mati, yaitu Nabi Muhammad ya. Summa gharu ala ardina.
ternyata mereka dalam kondisi matinya pemimpin, mereka sudah sanggup untuk melakukan ekspansi ke tanah kita. Nah, ini Heraklius sudah takjub luar biasa dengan tentara Arab ini. Ini tentara yang tidak dikenal di sejarah ini. Tiba-tiba muncul begitu saja bisa merebut tanah milik kekuasaannya bangsa Romawi. Padahal baru saja nabinya meninggal dunia. Nah, dari sinilah kemudian kisahnya berlanjut sehingga Heraklius terusir ya dari seluruh daratan Palestina. Palestina jatuh ke tangan kaum muslimin ya, dan tanah yang sangat indah ini di Yarmuk. Ini saya alhamdulillah pernah datang di Yarmuk ini, ke tempat ini indah banget. Ini pertemuan Yarmuk itu pertemuan di 3 negara ya, pertemuan antara Palestina, Syria dan Yordania. Nah, Yordania saya dari sisi Irbid ya. Kalau Syrianya dari sisi Golan. Kalau Palestinanya dari sisi Tobaria ya, Tiberias ya. Ada satu cekungan seperti ini ya. Cekungan ini disebut sebagai Sungai Yarmuk di sini, dan terjadilah pertempuran yang sangat hebat di zaman Khalifah Umar bin Khattab dipimpin oleh sahabat Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid, Abdurrahman bin Auf dan lain-lain ya, Syurahbil bin Hasanah dan seterusnya. 5 tentara muslim bergabung menjadi satu, dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Khalid bin Walid, dan menang perang yang sangat hebat sekali dalam peristiwa Yarmuk ini. Dan alhamdulillahirabbil alamin ya, tapi sekarang Palestina sedang jatuh ke tangan Yahudi. Kaum muslimin sedang menderita di sana, menjadi kewajiban kita semuanya untuk dapat mengerti pentingnya perjuangan ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Berikutlah kajian tentang sampai sebuah bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz Ahmad Rafiqi yang telah memaparkan kita Mi'raj ya, bagaimana Rasulullah SAW diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari abdi Allah yang memberangkatkan. Nah, kalau yang sudah memberangkatkan Allah Subhanahu wa taala, mau cara bagaimana itu kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecepatan yang seperti apapun ya, no question about that gitu ya. Allah yang memiliki segalanya. Saya bisa kelahiran Ustaz Ahmad Rafiqi. Nah, ini banyak sekali yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Rafiqi ya, dengan bagaimana peristiwa Isra Mi'raj ini yang terjadi di tahun 10 tadi ya, masa kenabian SAW itu, yang pada saat itu Rasulullah dan para sahabat dalam keadaan terjepit gitu, dalam keadaan vakum, dalam keadaan sedih lah, terutama Rasulullah kan ditinggal oleh paman beliau dan ditinggal oleh istri beliau Khadijah. Tapi ya tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perjalanan yang luar biasa ini, yang itu adalah perjalanan ruhaniah dan jasmaniah ya sekaligus ya. Karena kalau rohani aja mungkin kayak seperti mimpi, tapi ini kan dengan jasmani sekaligus. Karena disitulah mukjizatan ataupun ini memberikan gambaran betapa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pesan penting dan juga semangat pada Rasulullah SAW dan para sahabat tengah himpitan kehidupan dalam dakwah yang ada. Masalahnya itu bukan agar disukarkan dalam hidupnya, tapi memang dalam dakwah yang diutamanya, dan itu masalahnya adalah pada dakwah yang dibawa Rasulullah SAW. Allah sebenarnya memberikan pesan bahwa nanti dakwah Islam ini akan berhasil, akan gemilang, akan tersebar, dan itu setelah Rasulullah SAW wafat tadi, hanya umat Islam bahwa para khulafaur rasyidin telah
eh, mengalahkan bangsa-bangsa besar seperti Romawi dan Persia. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Ustaz Bapak juga menjelaskan kita juga dalam kondisi yang mungkin lebih kurang seperti itu kondisinya umat Islam yang ya kita tidak dalam keadaan puasa ya di dunia ini ke kehilafahan Utsmaniyah ya, sudah dilikuidasi tahun 1924 Ataturk dan hampir 100 tahun ya Ustaz ya. 2024 100 tahun persis. Sekarang Dan 80 tahun. Kalau jatuhnya tahun 47 ya. 47. Ya, jadi dan ada sebuah hadis ya, setiap 100 tahun akan datang mujadid ya, dari umat. Tapi Ustaz mungkin boleh ceritakan sedikit tentang bagaimana kondisi saat ini kan di bawah Zionis ya, Israel itu umat Islam di Palestina dalam keadaan ya susah tadi Ustaz sampaikan ya. Dan perjuangan mereka ini perlu kita bantu. Bagaimana kita caranya membantu mereka Ustaz gitu kan? Lembaga-lembaga yang siap untuk menyalurkan bantuan dari umat Islam yang ada di Indonesia ini, dan prioritasnya dalam bidang apa saja, atau bagaimana itu nanti manajemen pengelolaannya. Barangkali Ustaz Ahmad Rafiki yang tergabung dalam sedekah ini bisa, sedekah itu satu lembaga yang juga bergerak dalam charity ya, sama juga membantu saudara-saudara di Palestina. Pada Ustaz. Jadi ini pertanyaan pertama ya. Yang pertama. Ya, jadi kita dalam perjuangan Palestina ini banyak sekali sebenarnya yang bisa kita lakukan ya. Dan kita melakukannya dengan cara yang tidak terlalu berat, apalagi beresiko gitu ya. Karena persoalan Palestina ini adalah persoalan yang disepakati, yang paling disepakati oleh seluruh dunia. Berbeda dengan persoalan kayak Syria gitu ya. Syria ini karena masih banyak kabutnya gitu. Kabut karena ada kelompok yang di list ke dalam kelompok teroris gitu ya. Lalu sikap Arab sudah berbeda-beda. Tapi kalau Palestina ini jelas. Ya, ada resolusi PBB yang menyebut status Israel sebagai penjajah ya, karena Israel itu harus keluar dari semua tanah di tepi barat. Posisi Israel di tepi barat aja udah menjadi penjajah. Lalu kemudian resolusi PBB tentang tentang posisi Masjidil Yerusalem ya, bahwa Yerusalem itu total adalah milik kaum muslimin ya, milik Palestina. Kemudian resolusi PBB bahwa seluruh orang Palestina yang terusir di tahun 48 itu harus dikembalikan ke rumahnya masing-masing. Itu jelas ya, tidak dipatuhi oleh Israel gitu ya. Dan masih banyak lagi ya, belum lagi yang berkaitan dengan kayak pelanggaran di Sheikh Jarrah dan seterusnya itu total semua. Jadi sekarang itu perjuangan para pejuang-pejuang Palestina di Gaza ya, mereka nggak banyak-banyak, mereka cuma satu yang mereka minta. Kami minta agar Israel mematuhi aturan dunia internasional. Udah itu aja. Apa aturan dunia internasional? Semua orang Palestina harus kembali ke kampung halamannya masing-masing. Gitu. Israel harus keluar dari tanah 67. Gaza harus diangkat blokadenya. Ya gitu-gitu aja, nggak ada apa-apa yang diminta. Gitu kan. Jadi yang dilakukan oleh kita sebagai kaum muslimin adalah mengadvokasi hal-hal seperti ini, menyuarakan gitu, menyuarakan aja.
kadang-kadang ini kita dibikin menjadi salah paham ya dengan persoalan Palestina ini, yang ujung-ujungnya dikaburkan dan membuat kita bingung untuk memihak gitu. Ya, kayak tentang peta Palestina, ada yang mengatakan itu Palestina kan sebelum ada Israel belum ada negara Palestina, bagaimana kok itu bisa disebut Palestina? Itu sama aja kayak kita mengatakan Indonesia sebelum Belanda itu kan nggak ada namanya Indonesia. Kok bisa jadi ada Indonesia? Itu kan salah ya. Ini bukan masalah petanya seperti apa, tetapi yang namanya penjajahan itu di mana-mana harus dihapus gitu. Orang Israel itu tidak boleh berada di Palestina, itu intinya gitu. Dan petanya itu adalah peta yang menunjukkan teritori di mana semua wilayah itu adalah wilayah yang dicaplok secara tidak sah oleh Palestina, oleh orang-orang Israel. Lalu kemudian yang kedua itu secara isu kita tidak boleh tertipu. Yang kedua adalah jadi bangsa Palestina itu adalah bangsa yang tetap membutuhkan support dana. Support dana itu sekarang jauh lebih mudah. Apalagi di kitabisa.com. Saudara-saudara buka kitabisa.com. Ya, berikanlah donasi 10.000 seminggu gitu ya lewat kitabisa.com untuk program pembangunan masjid. Ada Masjid Istiqlal, Masjid Ajlin yang dibangun oleh Pak Ridwan Kamil ya dengan Aman Palestina. Ada banyak lembaga-lembaga Palestina yang berada di Indonesia, ada KNRP, ada Sadaka. Semuanya itu bisa dijadikan sebagai jalur untuk mendukung Palestina. Nggak usah besar-besar lah, buka. Kita bisa transfer 10.000, minggu depan transfer lagi 10.000. Ajak teman yang lain transfer. Kalau ada keinginan untuk apa-apa tawasul ya, berwasilah dengan amal soleh, infak 10.000 buat Palestina dari akun bank kita gitu kan. Nah, itu kalau dilakukan oleh 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, ya 20.000 kaum muslimin secara rutin, itu penting sekali bagi perjuangan saudara kita di Palestina. Mereka akan merasakan, ya Allah, betapa kami itu tidak sendirian gitu ya dalam berjuang. Ya. Nah ini sekarang ini kan musim pandemi susah sekali, masya Allah, susahnya untuk saudara kita di Palestina tuh mendapatkan bantuan. Banyak yang datang kepada kami minta ini, minta itu, ya minta. Sekarang udah susah karena kondisi pandemi dan donasi itu menghilang gitu ya. Nah ini harusnya mendapatkan perhatian kita. Jadi dengan isu tadi, lalu kemudian dengan doa dan dengan donasi, insya Allah itu adalah yang nyata untuk perjuangan saudara kita di Palestina. Saat ini mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan, insya Allah. Ya, jadi memang sebetulnya saudara kita yang di Palestina ini kan mestinya mereka bisa aja keluar ya dari Palestina karena dan pindah ke Mesir dan ya atau ke tempat yang lain. Tapi kan mereka bertahan karena mungkin ya ini adalah tanggung jawab ya apa istilahnya dan ada kemuliaan di situ ya dalam menjaga tanah suci Palestina walaupun dengan resiko apa namanya hilang nyawa dan juga kehidupan yang sangat susah. On behalf of the Muslim Ummah kalau boleh disebut begitu ya, dari sana itu Ya. tahan. Sebenarnya Ustadz Taufik, bukan mereka bisa keluar, kalau keluar itu susah. Tapi ada satu hal yang bisa mereka lakukan kalau mereka ingin tidak susah hidupnya. Gampang. Apa itu? Berkompromi sama Israel. Jadi nggak perlu keluar, cukup berada di sana. Mereka tinggal berkompromi dengan Israel. Nggak usah 100% komprominya, cukup 50% aja. 30%, 25%. Itu Israel akan memberikan banyak sekali. Dan nggak usah dengan Israel komprominya. Komprominya dengan Saudi aja. Kami ingin bicara dengan Menteri Saudi. Bersepakat, karena Saudi yang mempropagandakan dan mempromosikan perdamaian dengan Israel kan, sehingga Emirat akhirnya berdamai gitu kan, diplomasi, menerima hubungan diplomatik dengan Israel kan. Ada 4 negara kan, Emirat, Sudan, Bahrain, dan Maroko kan gitu.
Jadi kalau misalkan nih para pejuang rakyat Palestina aja, rakyat Gaza aja meminta ya turun ke jalan, misalkan turun ke jalan bawa tulisan gede, kami mengundang Saudi untuk datang ke Gaza karena kami ingin menyuarakan, misalkan gitu ya, kami ingin menyuarakan suara kami untuk berkompromi dengan Israel, kami udah nggak tahan lagi menderita, kan bisa mudah, itu akan disorot oleh media gitu ya, naik, lalu kemudian datanglah Saudi sebagai pahlawan atau Mesir gitu ya. Kalau ngomong ke Israel mungkin terlihat sangat hina gitu ya. Ngomongnya nggak usah ke Israel, ngomongnya ke Saudi atau ke Mesir. Nanti Mesir datang jadi pahlawan itu, mau seneng dia, atau Saudi lah jangan Mesir gitu ya. Nah, maka wah itu akan enak itu, Gaza itu nggak perlu susah lagi hidupnya. Ya tapi gimana kehormatannya orang Islam? Orang Yahudi ini cuma 16 juta di seluruh dunia. Kita 1,8 udah muka kita udah nggak ada lagi sudah. Mungkin Allah akan turunkan azab, nggak tahu seperti apa kalau itu terjadi gitu ya. Kehinaan seperti apa gitu. Harga diri kita udah nggak ada, nggak ada sisanya lagi. Disitulah umat Islam mungkin hanya tinggal nama kali. Kehormatannya sudah nggak ada mungkin. Gitu. Jadi mempertahankan izah umat Islam ya. Ya, martabat ya, harga diri. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan Ustaz Ahmad Rafiq. Mungkin saya sapa dulu ini Pak Prof. Zainal Barudin dari Jogja. Apa kabar Prof. Zainal? Alhamdulillah sehat Ustaz. saja. Alhamdulillah. Semoga sehat ya Prof. Ya, Alhamdulillah. Ya. Boleh saya kira terima kasih sekali Ustaz cerahannya atau penyampaian tentang masalah Islam ini, dan yang penting adalah bagaimana yang perlu kita lakukan. Saya kira mungkin dari yang sangat kecil sampai yang besar sesuai dengan kemampuan. Saya kira menarik kalau tadi misalnya Ustadz menyampaikan bahwa masing-masing kita memberikan kontribusi 10.000, itu saya kira sangat bagus sekali untuk bantuan kepada hanya pertanyaan saya ini mungkin pertama adalah kalau tadi sebenarnya ingin menanyakan tentang sejauh mana sih negara-negara yang di bawah OKI misalnya terhadap menyikapi Palestina, apakah memang memespot totalitas atau ya seperti tadi Ustaz sampaikan, ya saya jadi ya tidak lagi bertanya, sudah jelas bahwa posisi negara Timur Tengah terhadap Palestina situasi saat ini. Hanya pertanyaan saya, apakah kisah Isra Mi'raj ini juga ada di Taurat atau ada di Injil, gitu, sehingga mereka itu sama sekali apakah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, sehingga tadi Ustaz mengatakan bahwa semua Rasul kan diimami oleh Nabi, sehingga dia pasti tahu kisah Isra Mi'raj itu, atau memang dia pura-pura tidak tahu, atau memang dia arogansinya tidak mengakui tentang masalah itu. Itu pertanyaan saya, Ustaz. Orang yang tidak sesuai, atau tidak sesuai dengan apa yang saya katakan. Terima kasih, Ustaz. Oke, Pak Zainal. Ya. Terima kasih, Bro. Ya, baik, saya jawab ya. Yang pertama, negara-negara OKI. Biasanya negara-negara OKI itu terbagi menjadi tiga atau 4 ya. Negara-negara organisasi konferensi Islam. Yang pertama adalah negara-negara yang pasif, yang tidak mengambil sikap, ya, yang tidak mau terlibat dan mengambil sikap. Tetapi kadang-kadang sikap pasif ini juga masih bagus
karena mereka masih tetap tidak mengakui negara Israel. Itu masih bagus itu, karena secara umum semua negara OKI tidak mengakui negara Israel. OKI dan Liga Arab pada dasarnya tidak mengakui negara Israel. Tetapi yang tidak ada dinamika itu adalah keaktifannya aja. Tapi secara dasar tidak mengakui, gitu aja. Kemudian yang kedua, mereka tidak mengakui negara Israel, tapi mereka menunjukkan sikap yang jelas melalui pernyataan-pernyataan. Nah, itu contohnya adalah Indonesia dan Kuwait ya. Indonesia dan Kuwait ini bagus, Prof, posisinya. Indonesia itu terang-terangan di PBB ya, termasuk Presiden Jokowi itu bagus sekali sikapnya terhadap persoalan Palestina. Dalam isu perang Palestina yang terakhir di bulan Ramadan tahun lalu itu, Ramadan dan Syawal itu ya, itu hanya 4 negara yang menyuarakan secara terbuka kritikan terhadap Israel. Yang pertama Turki, kepala negara nih maksudnya ya Prof ya. Turki, lalu kemudian Pakistan, lalu kemudian Malaysia dan Indonesia. Ini itu level kepala negara ya, yang menyatakan kecaman secara terbuka. Negara Arab satu pun nggak ada yang bicara. Kalau negara Arab paling bicara selevel menteri, terus mufti gitu ya, kayak Saudi itu muftinya gitu. Jadi kelihatan banget ini bohong ini gitu. Kepala negaranya diam bungkam nih berarti ya sudah di bawah ketiaknya Israel. Nah itu. Dan yang ketiga, ini yang paling hebat adalah negara yang secara aktif mendukung Palestina. Secara aktif. Nah, Indonesia ini secara aktif sih tidak ya, tapi Indonesia itu punya peranan yang bagus karena Indonesia itu, ini saya sampaikan ya, terlepas dari perbedaan kita dengan pemerintahan Jokowi, tapi pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan pertama yang memberikan bebas visa kepada bangsa Palestina. Siapapun orang Palestina yang masuk ke Indonesia, mereka berhak untuk tinggal selama 30 hari bebas visa. Nggak perlu diurus, cukup datang ke imigrasi di Jakarta, terbang ya ke Jakarta, lewat imigrasi langsung dicap masuk 30 hari. Dan mereka yang diberi bebas visa, mereka punya hak untuk melakukan kegiatan sosial dan pendidikan. Di antaranya adalah memberikan ceramah. Makanya semua tokoh-tokoh Palestina, orang-orang Palestina yang datang yang bisa berceramah itu memang secara legal dia punya hak gitu. Itu tidak salah itu menjadi imam, menjadi para penceramah itu memang betul ya, tidak salah. Karena itu dilindungi hak mereka itu. Nah, itu Indonesia itu. Bagus ya. Di luar yang diplomasi tadi. Ya. Nah, ini sikap pemerintahan Republik Indonesia ini patut dan harus kita apresiasi. Nah, tetapi ada 3 negara yang secara terbuka bukan hanya ya memberikan dukungan, tetapi secara aktif ya mensupport dengan segala apa yang mereka miliki untuk perjuangan Palestina. Itu 3. Dan memberikan rumah perlindungan bagi para pejuang-pejuang Palestina. Itu ada 3. Yang pertama Turki, yang kedua Qatar, yang ketiga Malaysia juga. Nah, memang Qatar tidak banyak bicara, tapi Qatar itu memberi rumah bagi kantor, menjadi rumah bagi kantor politik ya, kantor biro politiknya perjuangan Palestina. Dengan dananya sekalian. Yang terakhir kemarin kan dalam rekonstruksi Gaza yang hancur itu Qatar menyediakan dana sampai $500 juta itu. Jadi Qatar ya kayak gitu. Nah, yang kedua adalah Turki. Nah, Turki itu karena posisinya yang penting di dunia Islam dan di Eropa dan di PBB juga itu luar biasa juga. Bahkan Turki itu memberikan kewarganegaraan bagi orang-orang Palestina. Sehingga karena mereka punya kewarganegaraan orang Palestina ini, Bro,
Mereka akhirnya bisa bebas karena mereka berpaspor Palestina kan, berpaspor Turki kan. Kalau pakai paspor Palestina itu nggak bisa bergerak kemana-mana itu. Tapi dengan memegang paspor Turki, ini orang-orang Palestina itu jadi punya perluasan, ada apa namanya, terbuka pintu-pintu gitu ke Eropa, Amerika, kemana-mana jadi bebas mereka itu orang Palestina ini gitu. Itu hebat ya. Tapi orang Palestina yang udah jago ya, yang udah bicara bahasa Inggris yang fluent gitu, ya itu ya ada syaratnya lah ya. Dan itu banyak ya, bukan sedikit ya di Turki itu. Nah kemudian kalau kita semuanya tahu hari ini banyak lembaga Palestina mengirimkan bantuan ke Palestina, itu nggak bisa ngirim bantuan begitu saja. Ngirim bantuan itu maksudnya adalah semua donasi dan bantuan itu dikirimnya ke Turki, lalu diterimanya oleh lembaga Palestina yang bernationality Turki gitu. Jadi lembaga partner mereka itu bukan lembaga Palestina tapi lembaga Turki. Kenapa? Karena Turki punya hubungan diplomatik sejak pertama kali Israel berdiri. Israel berdiri tahun 48, tahun 50 Turki sudah membuka hubungan diplomatik, negara Islam pertama yang membuka hubungan. Nah, hubungan diplomatik dengan Turki zaman dulu itu dalam konteks Turki yang sekuler, yang sangat memusuhi Islam gitu ya, yang sangat asertif dalam konsep sekulernya gitu. Nah, itu masih dipertahankan oleh pemerintahan Turki sekarang ini, hubungan diplomatik itu. Meskipun sudah tidak punya embassy ya, mereka sama-sama nggak punya embassy, nggak punya duta besar ya, kecuali tahun kemarin kalau tidak salah baru diperbarui lagi, sempat putus ya, karena ada kasus Mavi Marmara dulu yang ramai itu. Tapi hubungan dagang dan hubungan sosial itu tetap dipertahankan. Jadi negara-negara lembaga-lembaga Turki berbendera, lembaga-lembaga Palestina berbendera Turki itulah yang bisa bawa selimut, bawa dana, bawa beras ya, bawa apalagi bantuan sembako gitu ya, yang iftar ya, yang kayak gitu-gitu ke Masjidil Aqsa. Nah itu lembaga-lembaga Turki itu. Nah jadi itu. Yang ketiga adalah Malaysia. Nah, 3 negara ini, Malaysia, Qatar, Turki, itu secara resmi memberikan safe haven buat siapa saja orang-orang Palestina dari faksi manapun mereka untuk bisa tinggal di negara mereka yang 3 tadi itu ya, dan membangun kekuatan politik dan lobby internasional mereka menjadi basis untuk melakukan gerakan internasional mereka. Itu begitu. Nah, di luar negara tadi nggak ada satupun yang berani ya, termasuk Indonesia. Masih Ustaz. Ya. Dan berikutnya, ya tentu sih kita tahu bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi dalam keadaan Taurat dan Injil sudah turun, ya. Jadi sudah kan Taurat dan Injil sudah ada sebelum Islam ya, Prof ya, baru terjadi dan Mi'raj ini, sehingga tidak terjangkau oleh kejadian-kejadian yang tercatat di dalam Taurat maupun Injil. Jadi kalau orang Kristen, Prof, itu posisinya di foto saya ini nggak ada ya. Orang Kristen itu tempat sucinya orang Kristen di Yerusalem itu namanya Holy Sepulchre. Holy Sepulchre gitu. Jadi dia orang Indonesia menyebutnya gereja makam kudus ya. Atau gereja kebangkitan atau gereja makam kudus. Nah, gereja makam kudus itu dulunya adalah Bukit Golgota, tempat penyaliban Yesus yang kemudian dibangun menjadi gereja. Ya. Di situ masih ada tuh, Prof, zaitun yang usianya 5.000 tahun itu masih ada tuh di situ tuh. Tapi meskipun BBC dan
ini dunia tidak menemukan ya jasadnya Yesus di situ, tapi itu diyakini Yesus itu dimakamkannya di situ. Itu jauh dari Masjidil Aqsa posisinya, tidak di Masjidil Aqsa. Jadi dulu Yerusalem direbut oleh tentara salib, tapi tentara salib tidak mengganggu, tidak memiliki Masjidil Aqsa, tidak mengklaim Masjidil Aqsa. Mereka hanya mencoret-coret Masjidil Aqsa, itu dicoret-coret gitu aja, di vandalize, dijadikan sebagai tempat kandang, tapi tidak mengklaim tempat. Nah, kalau Yahudi enggak, Yahudi itu tepat di Masjid Kubah Kuning itu dulu Tolut itu mendapatkan tabut itu di situ. Lalu kemudian Goliat ya, kisahnya Goliat itu. Lalu kemudian Ibrahim dia memenggal lehernya Ishak ya, yang nggak jadi ya. Lalu kemudian bangunan utamanya Daud dan Sulaiman itu ada di situ. Nah gitu. Itu memang titik konflik utama kita tuh hari ini dengan Yahudi, karena yaitu pas titiknya di masjid yang sama, di holy site yang sama gitu kurang lebih. Masih Ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Prof. Nyoman. Pak Nyoman, silakan open mic. Ya, silakan Prof. Mas, jazakallah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ilmunya, semoga berkah. Amin, amin. Sudah saya tulis, padahal saya pikir Ustaz Taufik membacakan. Saya kurios saja, Ustaz. Itu kan antara Gaza dan jalur tepi barat itu cukup jauh ya. Ya. Bagaimana itu koordinasi pemerintahan Palestina itu dalam kesehariannya mengelola tata kelola pemerintah? Ya itu sulit, Prof. Sulit. Bukan hanya jauh, tapi juga blokade. Gaza itu diblokade oleh Israel, dan bahkan bukan hanya Israel ya, Prof ya, juga diblokade oleh Mesir terutama. Blokade Mesir itu lebih kejam dari blokade Israel bahkan. Yang kedua, ini juga perbedaan faksi politik. Kalau di Gaza itu dipegangnya oleh Hamas, kalau di tepi barat pemerintahannya dikendalikan oleh Fatah. Nah, pemerintahan Palestina itu disebut PA ya, Palestine Authority, atau dalam bahasa Arabnya Sultan Palestina atau Palestine Authority atau Otoritas Palestina. Ini adalah pemerintah yang pertama kali berdiri tahun 1993 berdasarkan Oslo Accord ya, Oslo Accord atau perjanjian Oslo. Nah, tetapi perjanjian Oslo ini ternyata tidak ditepati juga oleh Israel. Jadi Israel itu curang, lalu kemudian dia bercurang lagi, lalu bercurang lagi saat kaum muslimin itu ingin untuk berdamai, ingin untuk menunjukkan niat baik gitu. Itu banyak yang tidak ditepati. Kondisi di tepi barat yang harusnya dikontrol oleh Israel, pemerintah Palestina ya, Palestine Authority, itu hanya 21% aja, Prof, yang dikontrol. 21% itu dalam arti secara sipil dan keamanan. Tapi keamanan di sini artinya bukan keamanan militer ya. Keamanan itu adalah keamanan polisi. Jadi di 21% itu saja ada area A, area B, area C. Area C aja nih yang biasa, yang boleh betul-betul dikontrol oleh Palestina baik secara keamanan maupun secara sipil. Tapi keamanan itu adalah polisi, karena otoritas Palestina tidak diperkenankan untuk memiliki angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata seperti dulu. Kalau Hamas kan dia punya tuh sayap militer ya. Kalau Fatah tuh nggak ada. Nah, Fatah dalam kondisi pemerintahan otoritas Palestina dari kelompok Fatah ini, padahal yang menang pemilu itu kan Hamas, Prof. Jadi Hamas itu dulu, Hamas ini kan kenapa tidak bisa dijadikan sebagai kelompok teroris? Karena tahun 2006 dia menang pemilu, Prof. Dia menang pemilu 44%. Dengan pemilu yang sangat
adil, sangat transparan, diawasi oleh badan-badan dunia. Dia menang 44% dan menguasai 77% kursi, bayangkan. Jadi ini nggak main-main pemerintahan Hamas itu. Itu yang membalikkan semua teori tentang, oh Hamas itu penjahat, musuh rakyat dan segala macam. Nah, ternyata dia menang 44% dan 77. 44% suara dan 77% kursi parlemen gitu ya. Sehingga Hamas memiliki hak untuk membentuk 100% kabinet kalau dia mau. Tetapi dia masih mau membagi presidennya Fatah, perdana menterinya Hamas gitu. Itu pun akhirnya dipaksa juga Hamas untuk menyerahkan jabatan. Ya sudah, akhirnya jabatan diserahkan. Kabinet pun akhirnya diserahkan. Tetap aja masalahnya kondisi Fatah itu tertakluk ya, tersandera total kepada siasat Israel. Itu yang jadi masalah. Sehingga sulit sekali untuk bisa mandiri dalam menjalankan pemerintahan otoritas Palestina dalam kondisi di mana sudah pemerintah otoritas Palestina itu kalah pemilu, ya. Yang kedua, kondisi mereka di tepi barat yang sudah menyepakati dengan Israel menjadi lemah, ya, statusnya di hadapan Israel. Demikian pula siasat luar negeri negara-negara Arab hari ini yang tidak support dengan pro Palestina, itu menyulitkan orang Fatah itu sendiri. Jadi memang kredibilitasnya sudah sangat tidak bagus ya. Di depan rakyatnya udah nggak bagus, di depan Israel juga udah nggak bagus gitu ya. Dan itu pun Fatah mengalami sebuah konflik internal yang parah ya, dengan munculnya ini Fatah itu kan kalau tidak mati nggak ganti, Prof, pimpinan otoritasnya itu. Jadi kalau dulu Yasir Arafat, nggak mungkin ada yang ganti Yasir Arafat kecuali dia meninggal. Nah, meninggalnya itu ternyata diracun oleh orang Fatah sendiri dan itu terbukti di pengadilan. Ya, pelakunya namanya Muhammad Dahlan. Sialnya Muhammad Dahlan ini ternyata dia dipelihara oleh Emirat. Sekarang ada di Emirat dan dia menjadi kandidat terkuat pengganti presiden Palestina yang sekarang, Mahmud Abbas itu. Nah, ini kan moralitasnya udah buruk sekali. Ya Allah. Jadi ternyata Yasir Arafat itu diracun ya, dan habis itu terjadi perebutan kekuasaan di kalangan. Ya karena kalau dia jadi kepala otoritas Palestina itu keren gitu loh, Bro. Dia bicara di PBB, dia menjadi wakil dari, kalau semua negara Arab kan nggak ada yang mau bertemu dengan Hamas ya. Mereka maunya ketemu dengan Fatah. Jadi memang keren banget posisinya gitu ya. Jadi itu rebutan buat orang Palestina yang hidupnya susah ya, itu berharga sekali gitu. Nah ini dan itu dimainkan betul, yang kartu ini dimainkan betul dengan sangat baik oleh Israel khususnya gitu. Nah sekarang ini, Prof, contoh ya, misalkan kedutaan besar Palestina di seluruh dunia itu milik siapa? Milik Fatah kan? Nah maka kalau di Indonesia kita mendengar ungkapan yang aneh tentang perjuangan Palestina oleh Mr. Ambassador Palestine of Palestine Embassy di Jakarta gitu ya. Ya itu nggak aneh karena memang mereka sudah begitu statusnya. Kan dia kan pernah bilang nih, Prof, Ambassador Palestine di Jakarta udah bilang, kami nggak pernah kok mendapatkan sumbangan apapun. Sumbangan orang Indonesia ke Palestina itu nggak pernah nyampe kepada kami. Ya mana bisa kita nyumbang kepada kelompok yang bermental seperti itu kan? Jadi mereka nggak suka dengan perjuangan bangsa Palestina, nggak suka mereka. Mereka inginnya kepemimpinan Palestine Authority itu disupport apapun pilihan politik mereka. Tapi kan mereka secara pemilu aja udah nggak legitimate kan gitu. Ya, sejak mereka kalah, mereka tidak berani menyelenggarakan pemilu karena pemilu diselenggarakan oleh pemerintah. Mereka nggak berani lagi, Prof, bikin pemilu sejak 2006 itu. Dan bahkan sejak 2007 sampai hari ini, pemerintahan otoritas Palestina ya menyetop seluruh gaji pegawai negeri sipil ya di Gaza secara total 100%.
Itu bayangkan gimana 40.000 orang kerja tanpa gaji dari tahun 2007 dulu, Prof. Itu sampai sekarang terjadi. Jadi ya memang udah. Jadi internalnya kacau memang Ya. Jadi kalau tidak berangkat dari sebuah Palestina ini ya perjuangan Palestina ini ya memang hanya bisa dilakukan oleh pejuang-pejuang Islam sepertinya. Jadi Yasir Arafat yang dulu begitu hebatnya saja itu ternyata menikah dengan Kristen gitu ya, maaf ya, menikah dengan Kristen, dan ternyata lingkaran keluarga istrinya Yasir Arafat itu ya lingkaran Jewish juga gitu. Jadi memang udah susah lah. Dia malah bikin kasino lagi kan? Ya Allah, kebayang ya Prof ya, bikin kasino di Yerusalem, di tepi barat ya, bukan di Yerusalem. Gimana itu? Allah susah ya meridhoi perjuangan seperti itu ya. Oke, jazakallah Ustaz. Mangga, Brother Taufik. Terima kasih Pak Nyoman. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu kita juga yang membatasi pertemuan pada malam hari ini, sekarang sudah jam 9.40 ya, 47. Ingin berbincang panjang, tapi mungkin kalau kita akan lanjutkan di kesempatan lain bersama Ustaz Ahmad Rafiki, dan insyaallah akan standby ya, kita beliau tidak bentak yang lain kan ini banyak kegiatan. Baik, jazakallahu khairan. Saya Ustaz. Gimana Ustaz? Lagi di Jakarta saya ini. Oh, lagi di Jakarta. Masya Allah. Berangkat tadi siang berangkat, sore nyampe. Baik ya, mudah-mudahan terjauhkan dari COVID ya, amin ya. Amin naik ya. Jazakallahu khairan Ustaz, ya sehat selalu mudah-mudahan dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Baik Bapak Ibu sekalian dan hadirin sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan kepada moderator, siapa tadi moderator? Pembawa acara? Agus atau siapa nih? Agus kok deh. Ya silakan. Alhamdulillah. Ditutup. Kepada Ustadz dan juga Bapak Taufikur Rahman, hafizahumullah ta'ala. Alhamdulillah kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah mendengarkan kajian yang sangat berfaedah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan selalu untuk bisa hadir di setiap majelis yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, dan semoga kita selalu dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, seperti biasa, kami mengingatkan kepada para peserta untuk senantiasa melihat grup untuk kajian-kajian berikutnya, dan jangan lupa untuk dipantengin terus dan juga disebarkan kepada teman-teman yang lain. Semoga majelis kita ini semakin besar dan Allah Subhanahu wa taala merahmati yang berbagi dan juga mendengarkannya. Terakhir, sebelum kita tutup, mari kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Dan kami akhiri, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Bro. Pak Taufik. Mohon izin ya. Ya, tentu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.